memperhatikan hambanya melalui sifat kalam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu yang ke-13 memiliki sifat wajib kalam. Kalam itu artinya berbicara. Tapi bicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala ini beda dengan makhluknya, ya. Bicaranya Allah Ta'ala itu tanpa huruf, tanpa suara. Seperti pertemuan yang dahulu, bahwasanya Allah itu melihat, tapi penglihatan Allah beda, tidak perlu media. Kalau kita perlu media mata, kalau kita nggak punya mata kita nggak bisa melihat. Tapi Allah tidak perlu media mata atau yang lainnya, organ-organ yang lainnya. Allah maha mendengar. Tapi kalau kita juga mendengar, tapi harus ada media telinganya. Kalau kita nggak punya telinga, maka kita tidak bisa mendengar. Nah, Allah juga gitu, Allah maha mendengar tapi tidak perlu media telinga seperti kita. Begitu juga Allah itu berbicara tapi tanpa perlu dengan media. Tidak perlu pakai huruf, tidak perlu pakai suara. Kenapa? Karena kalau ada suara, ada huruf, itu berarti sama dengan makhluknya. Jadi Allah beda dengan makhluknya. Jadi bicaranya Allah itu tanpa suara, tanpa huruf. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh mensifatkan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sebagai bukti bahwasanya Allah berbicara itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamnya Allah yang sudah diterjemahkan ke bahasa makhluk, ya. Jadi kalau tanpa bahasa makhluk mungkin kita nggak paham, Pak. Makanya diterjemahkan dengan bahasa makhluk. Tapi bukan berarti Allah berbicara sesuai dengan Al-Quran itu. Cara bicaranya beda. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu disebut kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya orang yang membaca Al-Quran berarti pada hakikatnya dia bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi jangan diartikan ini loh, ini bahasanya Allah Ta'ala, Allah berbicara seperti Al-Quran. Bukan, itu sudah terjemahan, diterjemahkan dengan bahasa makhluk. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwasanya Allah berbicara itu ada huruf, ada suara. Tidak, Allah tidak perlu media, cuma diterjemahkan dalam Al-Quran supaya kita lebih paham, ya. Jadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-13 yaitu Allah berbicara. Ya, bicaranya tidak menyerupai pembicaraan manusia, tidak perlu menggunakan organ-organ atau huruf, ya. Dan juga huruf dan suara adalah makhluk, dan itu adalah huruf dan suara adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak perlu dengan huruf, tidak perlu dengan suara, ya. Tapi sebagai bukti konkretnya bahwasanya Al-Quran itu adalah firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukti Allah berbicara itu adalah Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk, Pak. Seluruh alam ini makhluk kecuali Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu adalah firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, cara berbicaranya Allah kepada makhluknya. Ya, sampai sebagian orang ketika di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ya, terjadi fitnah yang sangat besar, yaitu terjadi fitnah di zamannya Imam Ahmad bin Hambal itu dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun dan para menteri-menterinya. Mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan zaman fitnatul khalqul Quran, yaitu fitnah di suatu zaman yang dimana Al-Quran dikatakan makhluk, ya. Jadi sampai maaf para ulama-ulama itu banyak ditangkap yang tidak sesuai dengan pendapatnya khalifah pada waktu itu, ditangkap di penjara. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambal, karena ulama ahlu sunnah wal jamaah sudah menyatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamnya Allah, bukan makhluk, ya. Bukan makhluk. Kalau maaf hadis Nabi itu masih makhluk bahasanya. Tapi kalau Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini langsung firmannya Allah, kalamnya Allah, diterjemahkan dengan bahasa makhluk. Tapi bukan makhluk. Al-Quran ini firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Al-Quran adalah firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala.